Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang perjuangan dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW sampai pada masa nanti Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu, sebelum masuk kepada materi, aku akan memperkenalkan diri aku dulu. Yang itu, nama aku Laili Vita Caheningrum dengan NIM 205221002. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Awal akhirnya suatu kebudayaan dan pertumbuhan membuat Islam tidak bisa terlepas dari kebudayaan yang telah ada sebelum datangnya Islam. Karena Islam sudah dikenal dengan adanya kebudayaan yang ada sejak sebelumnya. Begitu juga dengan perkembangan Islam yang akan mendatang. Dengan munculnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, namun dalam perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan tauhid dan akidah kepada penduduk tidaklah mudah bagi Rasulullah karena banyaknya rintangan dan banyaknya penduduk yang tidak terima dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW sendiri dianggap menyebarkan ajaran yang sesat terhadap penduduk sekitar. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Sini aku akan membahas 3. Yang pertama yaitu ada perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang kedua ada persoalan akidah, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan ada juga fitnah kubra. Yang pertama yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selama 3 tahun, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan pada 3 tahun tersebut telah terdapat 40 orang yang memeluk agama Islam. Dari 40 orang tersebut juga, dari mereka semua telah mempertaruhkan nyawa, harta, dan segalanya untuk agama Islam. Sampai pada akhirnya turunlah sebuah ayat yang menyarankan atau menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Pada tahun ke-12 Nabi, banyak dari orang Yathrib datang ke Mekah pada saat musim haji. Pada saat ini juga mereka membuat janji kepada Nabi, yang mana isinya mereka akan setia pada Nabi, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh anak kecil, tidak memfitnah, dan ikut serta dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Dan perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Aqobah pertama. Hingga berada lama Nabi Muhammad SAW tinggal dalam lingkungan Madinah. Beliau ingin memperluas dakwahnya, yang mana dakwah dari Nabi ini diterima oleh penduduk Yathrib. Dan dengan diterimanya agama Islam di penduduk Yathrib membuat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Yang selanjutnya yaitu persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Di samping itu semua, penduduk perlu yang mempertahankan keamanan negeri mereka dari berbagai serangan. Berikut itu adalah dasar-dasar tersebut, yaitu pertama di sini ada mendirikan masjid, mempersaudarakan antara ansor dan muhajirin, dan selanjutnya ada perjanjian bantu-membantu antara sesama kaum muslimin dan non-muslimin. Selanjutnya yaitu melaksanakan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Yang kedua yaitu ada persoalan-persoalan akidah. Yang pertama itu persoalan akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup dan memimpin umat muslim, segala persoalan yang datang pada umatnya dapat dijawab oleh Nabi. Dan semua persoalan yang dipertanyakan umat muslim dapat dinyatakan secara langsung kepada Nabi Muhammad. Dengan begitu para sahabat sangat percaya terhadap apa yang telah Nabi jelaskan kepada mereka, sehingga tidak ada keraguan bagi sahabat kepada Nabi Muhammad. Dalam permasalahan akidah yang ada pada masa Nabi Muhammad tidak sampai adanya perpecahan atau pengelompokan. Persoalan-persoalan yang muncul diantaranya yaitu pertama tentang persoalan politik yang muncul pada umat muslim yang disusul dengan persoalan teologi. Dalam masalah ini semua berpikir siapakah yang nantinya akan menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat muslim selanjutnya. Yang kedua yaitu persoalan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa Abu Bakar As-Siddiq ini terdapat beberapa persoalan, di antaranya yang pertama yaitu pemberontakan Tulaihah, yaitu mereka yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan pengikutnya, di mana di dalamnya termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan kembali ke kebiasaan mereka pada masa jahiliyah. Yang kedua yaitu mereka orang-orang yang membedakan ibadah sholat dan zakat, yaitu tidak mau membayar zakat dan meninggalkannya.
Yang ketiga ada pemberontakan Sajah dan Malik bin Nuwairi di Yaman. Dan selanjutnya itu ada gerakan Ridho di Bahrain, ada gerakan Ridho di Oman dan Muhran, dan terakhir gerakan Ridho di Hadramaut dan Kindah. Selanjutnya yaitu persoalan-persoalan akidah pada masa Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab mulai mengalami peningkatan yang baik bagi masyarakat maupun pemerintahannya. Namun dari semua penaklukan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab juga menimbulkan beberapa persoalan-persoalan, diantaranya persoalan tentang adanya perbedaan budaya, masalah agama yang banyak mereka tanyakan, sehingga hasil dari apa yang sudah didiskusikan bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari. Dan juga dari persoalan tersebut, keputusan-keputusan yang diambil Umar bin Khattab dikenal dengan fikih Umar. Dan yang ketiga yaitu aku akan membahas tentang kepemimpinan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan fitnah kubro. Yang pertama yaitu pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat karib dari Abu Bakar. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau sudah memilih 6 orang untuk dicalonkan menjadi khalifah. Namun hasil dari musyawarah tersebut memutuskan bahwa Utsman bin Affan lah yang menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun, 23 Hijriah atau 644 Masehi di Masjid Nabawi. Khalifah Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah yaitu selama 13 tahun. Begitu banyak prestasi yang dicapai oleh kepemimpinan Utsman bin Affan. Namun ada juga beberapa persoalan yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama kita akan membahas tentang prestasi yang dicapai oleh kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama itu dia menaklukkan daerah Arjan dan Persia, kedua menaklukkan Khurasan dan Nasabur di Iran, ketiga setiap hari Jumat beliau akan memerdekakan seorang budak, keempat meresmikan Mushaf Utsamani yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat muslim di dunia, dan yang terakhir itu mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di Afrika Utara. Yang selanjutnya yaitu tentang persoalan yang ada pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu diangkatnya semua keluarga Utsman bin Affan untuk memimpin pemerintah. Yang kedua ada nepotisme, dan ketiga ada pemberontakan yang terjadi ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan Khalifah Utsman bin Affan wafat karena dibunuh pada saat pemberontakan itu sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, para kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin Islam selanjutnya. Karena bagi kaum muslimin sendiri tidak ada lagi yang patut menduduki kursi khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Masih dalam keadaan kacau, pada akhirnya Ali bin Abi Thalib dibait menjadi khalifah selanjutnya. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib mengalami beberapa peristiwa yang sangat penting bagi sejarah umat muslim, yaitu umat muslim beberapa kali terjadi peristiwa peperangan. Berikut peperangan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pertama ada perang Jamal, kedua perang Siffin, dan terakhir ada pemberontakan kaum Khawarij. Yang terakhir fitnah kubro. Apa sih fitnah kubro itu? Fitnah kubro sendiri merupakan peristiwa berdarah yang juga terjadi. Peristiwa perang saudara sesama kaum muslimin yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana dari peristiwa ini menyebabkan keduanya meninggal secara terbunuh oleh kaum muslimin sendiri. Itulah yang disebut oleh fitnah kubro. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Yang pertama yaitu selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah dalam menyebarkan agama Islam secara bersembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu dengan membawa agama baru selain agama yang dianut oleh orang Yahudi, membuat para penduduk tidak secara langsung untuk menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga ada maka dengan itu yang membuat Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam secara hati-hati, yang didahulukannya dimulai dari keluarga. Dan keempat yaitu penduduk Quraisy sudah langsung menolak dakwah Nabi Muhammad karena dari ajaran disebarkan oleh Nabi Muhammad sangat tidak menguntungkan bagi penduduk Quraisy, terutama bagi laki-laki. Dan yang terakhir yaitu mereka akan merugi dalam perdagangan karena selama ini mereka menjual patung atau
yang sering disembah oleh penduduk Quraisy yang dianggap sebagai Tuhan mereka, dan itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Itu dia penjelasan terakhir dari aku tentang perjuangan Nabi Muhammad, daripada masa Nabi Muhammad sampai masa Khalifah dan kepemimpinan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan fitnah kubro. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.